Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, dan semangat pagi. Semoga di pagi hari ini kalian betul-betul semangat, itu ya. Badannya digerak-gerakkan, kepalanya goyang kiri, goyang kanan, tengok kiri, atas bawah. Nah, jangan lupa semua perangkat pembelajaran disiapkan, buku tulis, ballpoint semuanya disiapkan. Kalau sudah, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah, Al-Fatihah, setelah itu doa belajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma waryukni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, di pagi hari ini saya ingatkan kembali mengenai tugas-tugas, ya, karena sampai dengan hari ini masih banyak tugas yang belum terselesaikan atau belum dikumpulkan. Karena itu betul-betul dikoreksi anakku. Nanti kalau sampean hanya mengandalkan nilai PTS, nanti nilai PTS itu akan dibagi juga, ya. Jadi seandainya tugasnya 3 kali, PTS-nya sekali, itu nanti dibagi 4. Kalau sampean hanya ikut 2, ya hasilnya tetap dibagi 4. Nah, itu nanti akan merugikan sampean sendiri. Jadi tolong yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan, ya. Karena itu nanti juga akan dimasukkan ke nilai PTS, gitu ya anakku. Ya. Di pagi hari ini Bu Yani tidak menambah materi, tidak, tapi hanya mengulas kembali materi-materi kemarin yang ada di bab 1 dan sebagian bab 2. Bab 1 kemarin yaitu mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Benua-benua di dunia mempunyai kekayaan alam, ya. Nah, juga mempunyai iklim atau musim, ciri budaya yang semuanya itu berbeda-beda antara benua yang satu dengan benua yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga masing-masing negara terjadi interaksi karena mereka saling membutuhkan, begitu ya. Nah, mengenai kekayaan alam ini ya hasil-hasil alam yang dihasilkan oleh negara tersebut. Kemudian iklim atau musim itu di masing-masing benua atau negara juga tidak sama, gitu ya. Karena dipengaruhi oleh apa? Ya, semuanya itu dipengaruhi oleh faktor astronomis dan geografis, gitu ya. Begitu juga dengan ciri budaya, ya, ciri-ciri negaranya, budayanya juga berbeda-beda, begitu ya. Itu mengenai benua-benua yang ada di dunia. Nah, saya ingatkan kembali bahwa benua di dunia ini ada 6, ya, yaitu benua Amerika,
Saya ulangi. Benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, dan benua Antartika. Itu ya. Nah, semen kalau mengurutkan sudah bisa semua. Yang terbesar itu benua mana, terkecil benua mana, dan yang tidak bisa dihuni oleh manusia itu benua mana. Itu sampean sudah jelas semua. Tapi untuk kemarin, untuk mengumpulkan peta ini loh, kok masih banyak sekali yang kosong. Tolong ya anakku ya. Nah, gambar sebisanya ya, bisa nyontoh di internet atau di atlas. Itu ya. Itu ini mengenai peta dunia. Ya. Berikutnya mengenai bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ditinjau dari bentuknya, perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi 3. Di antaranya yaitu dilihat dari waktunya. Nah, dari waktunya ini dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi itu perubahan secara cepat dan besar-besaran serta mendunia. Jadi semua dunia ini mengikutinya. Itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti penemuan HP. Nah, sekarang ini siapa yang tidak membutuhkan HP? Semua membutuhkan HP. Terus revolusi industri. Contohnya munculnya pabrik kain. Nah, siapa sekarang ini yang tidak membutuhkan baju? Semuanya harus pakai baju. Kalau tidak pakai baju nanti bisa masuk angin. Begitu kan? Nah, jadi baju itu juga sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dari lahir ya sampai tua renta semuanya membutuhkan baju. Itu ya. Beda dengan evolusi. Kalau evolusi itu perubahan secara lamban dan berangsur-angsur. Jadi perubahannya ini tidak kelihatan. Itu ya, tapi pasti. Itu evolusi. Berikutnya yaitu dilihat dari pengaruhnya. Ya, ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil. Yang pengaruhnya besar itu tadi saya barusan mengatakan bahwa dunia itu semuanya mengikuti. Tidak ada yang tidak mengikuti. Contohnya seperti penemuan HP, penerangan listrik, ya. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau perubahan kecil atau pengaruhnya itu kecil, itu tidak semua manusia mengikutinya, tidak. Ya, hanya golongan-golongan tertentu saja yang mengikutinya. Contohnya apa? Contohnya seperti model rambut, model baju, model sepatu, tas itu ya. Nah, atau mungkin model rumah, itu hanya tertentu saja yang mengikutinya. Gitu ya. Nah, seperti saya sendiri, misalnya model rambut dari dulu hingga kini ya tetap saja ya, tidak berubah. Itu. Terus yang ketiga yaitu dilihat dari perencanaannya. Ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Yang direncanakan ini, yang merencanakan adalah manusia. Tentunya mempunyai tujuan. Contohnya apa? Contohnya seperti listrik masuk desa. Tujuannya untuk apa? Untuk penerangan. Ya,
biar dunia ini tidak gelap gulita terus. Nah, jadi harus ada penerangan. Nah, ternyata sekarang ini listrik gunanya sangat banyak sekali ya, tidak hanya penerangan saja. Hampir semua kegiatan juga menggunakan listrik. Contohnya seperti sekarang ini. Nah, ini juga membutuhkan banyak listrik. Itu ya. Nah, kemudian membuka jalan ya, atau perbaikan jalan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk melancarkan transportasi ya. Nah, biar kita kalau lewat itu tidak makan waktu yang lama, tidak mengalami kemacetan, tidak terjadi bencana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu ya. Nah, sedangkan yang tidak direncanakan itu kita semuanya atau manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semuanya manusia tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Itu ya. Nah, itu yang tidak direncanakan oleh manusia. Berikutnya yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Ada faktor penyebabnya dan ada juga faktor penghambatnya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ini kemarin kalau nggak salah ada 7 ya. Di sini saya kasih contoh 3 saja. Contohnya seperti bertambah dan berkurangnya penduduk. Ini bisa mempengaruhi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Itu ya. Contohnya seperti apa? Ya seperti ketika terjadi musibah ya, yang tidak direncanakan, tahu-tahu terjadi tanah longsor. Nah, akibatnya rumah di sekitarnya yang dulunya tuh bagus-bagus, tapi setelah kena tanah longsor semuanya rata dengan tanah. Nah, akibatnya bagaimana? Keadaan sosial masyarakat di sekitar juga mengalami perubahan. Kalau dulu kaya raya, sekarang jadi biasa saja, jadi rakyat biasa, gitu ya. Nah, jadi ekonominya, keadaan sosialnya menjadi berubah. Munculnya penemuan baru. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya seperti HP tadi, itu ya. Nah, dengan penemuan HP, sekarang manusia itu kayak ketergantungan dengan HP, itu ya. HP itu kayak seperti nyawa, gitu ya. Nah, karena apa? Kalau kita misalnya HP kita ketinggalan, nah itu kita merasa bingung, itu ya. Itu karena ada yang merasa ada yang kurang, itu jelas ya. Terus kemudian konflik, ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya seperti terjadinya demo, ya demo. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Itu karena apa? Terjadinya demo itu karena rencana pemerintah itu tidak mendapatkan persetujuan dari rakyat. Mungkin rakyat merasa dirugikan sehingga rakyat protes dan demo. Itu ya, contohnya seperti itu. Berikutnya masih banyak lagi yang lainnya ya, dicari sendiri di buku.
ada 7 itu, Cah. Nah, saya kasih contoh 3 saja. Berikutnya adalah penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. Ya, jauh dari keramaian. Nah, ini mereka tidak tahu perkembangan zaman. Itu ya, tidak tahu perkembangan zaman karena kehidupan mereka ini ada di pedalaman, di tengah hutan misalnya begitu. Ya. Jadi kehidupan mereka sehari-hari itu ya hanya untuk mencari makan saja. Kalau kebutuhan makan sudah terpenuhi ya sudah. Itu ya. Pendidikan itu belum mereka pikirkan, ya. Yang penting mereka bisa hidup tenang. Itu masyarakat yang terasing. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti suku Baduy misalnya. Berikutnya perkembangan iptek yang terhambat. Nah, iptek yang terhambat ini juga menyebabkan manusia itu mengalami keterbelakangan. Itu ya, tidak tahu perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa Butet itu berusaha untuk memajukan masyarakat Jambi agar mereka mengenal ilmu pengetahuan. Karena kalau mereka itu mengenal ilmu pengetahuan, mereka akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu ya, sehingga mereka bisa hidup maju. Ya, bisa hidup maju, bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya, dan bisa mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang kita harapkan. Itu makanya kemarin Butet itu bersusah payah mendatangi tempat yang terasing di pedalaman untuk memberikan ilmu pengetahuan oleh masyarakat Jambi. Itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang tradisional. Contohnya seperti suku Sasak kemarin itu ya. Nah, dan juga suku yang ada Kajang yang ada di Sulawesi Selatan atau Makassar. Itu juga begitu. Mereka hidupnya menyendiri, jauh dari dunia luar, ya. Dan mereka hidup secara berkelompok. Dan adat mereka itu semuanya pakai baju hitam dan tanpa alas kaki. Nah, ini sudah biasa, jadi tidak akan masuk angin, itu ya. Nah, dan sama kehidupan mereka juga cukup untuk mencari makanan saja. Kalau sudah kenyang ya sudah istirahat, itu ya. Itu adalah masyarakat yang tradisional. Jadi mereka tidak memikirkan masa depannya besok harus bagaimana, tidak. Yang penting sekarang sudah bisa makan ya sudah. Itu ya. Beda dengan kita sekarang ini, tiap hari sampean dituntut untuk belajar terus. Tujuannya untuk apa? Untuk menghadapi masa depan nanti. Kalau sampean pandai, dimanapun sampean berada, sampean tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau orang pandai itu dimanapun berada pasti akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Makanya Bapak Ibu guru itu terus berupaya bagaimana caranya agar sampean itu bisa pandai. Itu ya. Nah, selalu dikasih tugas-tugas, itu tujuannya agar sampean mau belajar. Begitu. Nah, makanya semua yang diberikan oleh Bapak Ibu guru hendaknya harus diikuti dan dijalankan dengan ikhlas.
karena semuanya itu demi untuk kepentingan sampean sendiri di masa yang akan datang. Itu saja materi dari saya ya. Dan ini sampean saya bekali latihan soal. Hanya 2 saja supaya dikerjakan di rumah, ditulis di buku catatan dan dikerjakan di buku catatan. Itu ya. Sewaktu-waktu nanti kalau dikumpulkan, lah tugas ini wajib ada. Itu ya. Nah, saya bacakan dulu nomor 1 soalnya, yaitu Budi dan keluarganya bertempat tinggal di Kediri. Setelah lulus SMP, Budi pindah ke Jakarta karena orang tuanya dipindah tugaskan ke Jakarta. Setelah kelas 11 atau kelas 2 SMA, orang tuanya dipindah tugaskan lagi ke Kediri, kembali lagi ke Kediri ya. Tentu saja Budi juga ikut pindah ke Kediri beserta semua keluarganya. Tapi di sini sikap Budi menjadi berbeda setelah pindah dari Jakarta. Misalnya atau seperti menjadi sombong, angkuh, tidak kenal lagi dengan teman lama. Ya mungkin karena sudah terpengaruh ya oleh dunia Jakarta. Sekarang soalnya, jelaskan apa yang menjadikan sifat Budi berubah. Jelaskan ya. Terus yang kedua, di benua Afrika mayoritas penduduknya berkulit hitam, sehingga Afrika terkenal dengan sebutan benua hitam. Penduduk Afrika berbeda dengan penduduk benua lainnya. Itu ya. Penduduk Afrika lebih suka mempunyai anak banyak. Nah, ini tugasnya jelaskan apa alasannya kok penduduk Afrika ini lebih suka mempunyai anak banyak. Gitu ya. Nah, itu latihan dari soal IPS. Tolong sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan atau disampaikan oleh Bapak Ibu guru supaya diindahkan dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Gitu ya, agar semuanya itu bermanfaat untuk masa depan kalian nanti. Saya akhiri dulu materi dari IPS. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.